Baik, kita akan membahas mengenai tugas 5. Tugas 5 adalah pemberian atau mengubah nama range ya. Yang pertama adalah kita buat dulu sheet baru. Sheet barunya kita ganti ini menjadi namanya tugas 5. Oke, selanjutnya adalah kita akan coba di sini mengubah. Sebenarnya sudah kita hitung ya, ini tadi pada tugas 4, tapi kita akan coba menggantinya. Di sini ada debit, ada kredit, ada saldo. Oke, datanya kita ambil dari tugas 4 ya. Oke, untuk menghitung kita coba menghitung semua berapa jumlah debit, berapa jumlah kredit, berapa jumlah saldo. Oke, untuk debit kita lakukan dengan penghitungan sum dengan kurung. Kita drag dia dari data pertama sampai data terakhir yang kita inginkan untuk kita jumlah ya. Selesai itu kita tutup kurung, tinggal enter, keluar dia jumlahnya. Begitu juga kita lakukan dengan yang namanya kredit. Oke, untuk kredit juga kita lakukan seperti itu. Kita lakukan dari dia pointer pertama sampai pointer terakhir yang akan kita jumlahkan. Oke, silakan tutup kurung, enter. Kita lakukan juga dia dengan untuk yang saldo. Oke, sekarang kita fokus ke bagaimana cara mengubah name range-nya. Kita akan lakukan dulu yang pertama, kita ganti dulu dia debit ini semua kita blok. Sudah kita blok sampai yang terakhir. Setelah kita blok, kita klik kanan mouse, silahkan kita pilih define name range. Kalau bahasa Indonesianya tetapkan nama range ya. Oke, kita buat di sini nama range-nya adalah jumlah uang atau uang masuk saja boleh lah, uang masuk. Oke, kita coba di sini kita ganti, berarti debitnya ini atau E4 ya, E4 sama dengan sum dalam kurung apa tadi kita buat, uang masuk kurung enter ya, sama. Selanjutnya kita akan buat juga untuk yang kredit seperti itu. Kredit silahkan kita blok dulu. Oke, klik kanan mouse, kita pilih define name range. Kita buat adalah uang keluar. Oke, baru kita kembali ke tugas 5 sama dengan sum uang keluar, enter. Oke, sama ya. Kalau ini tadi rumusnya adalah tugasnya kita blok dia semua, kalau ini kita tinggal penggantian nama range. Baru yang terakhir untuk dia saldo, kita ambil dulu dia dari data tugas 4. Tugas 4, mari kita blok dulu dia saldonya. Saldonya kita tetapkan atau define name range, tetapkan nama range. Kita buat di sini jumlah saldo. Sudah, baru kita ambillah di tugas 5 sama dengan sum jumlah saldo. Oke, berarti dia sama. Kita di sini ada dua fungsi. Ini fungsi kita menjumlahkan dari pointer pertama sampai ke pointer terakhir. Bisa dilihat dari dia ada pada D8 sampai D
87, berarti dia dari kolom D baris ke-8 hingga kolom D baris ke-87. Sementara kalau pada debit di sini dia sudah menggunakan rumusnya adalah uang masuk, yaitu penggantian nama range. Untuk kredit juga seperti itu. Untuk kredit kita bisa lihat menjumlahkannya. Di sini ada sum sama dengan sum, itu penjumlahan tugas 4. Ini kita ambil data dari tugas 4. Berarti ini dimulai perhitungannya, penjumlahannya dari kolom E baris 8 hingga kolom E baris 87 seperti itu. Sementara kalau yang di sebelahnya ini kreditnya, dia sudah menggunakan yang namanya name range, mengubah nama range. Dia hanya mengubah nama range, otomatis kita panggil nama range-nya uang keluar karena kita sudah ganti kredit menjadi uang keluar, dia tinggal enter. Begitu juga dengan di saldo. Saldonya tadi kita akan jumlahkan semua saldo, kita ambil data dari tugas 4, ini dia data dari tugas 4, dimulai dari kolom F baris 8 hingga kolom F baris 87. Sementara di sebelahnya kita hanya menggunakan yang namanya name range. Itulah dia fungsi dari name range, supaya mempermudah kita tidak membuat dari pointer ke berapa sampai pointer ke berapa, kita hanya mengubahnya saja seperti itu. Sekianlah untuk tutorial pengubahan name range